Bapak Ibu dimuliakan Allah, beberapa menit ke depan kita akan lanjutkan hadis nomor 30. Dalam rangkaian hadis yang disusun oleh Yahya bin Sharaf Abu Zakaria atau yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di hadis nomor 30, an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tha'labah. Para ulama berbeda pendapat dan cukup keras perbedaan pendapat ulama terkait siapa nama asli Abu Tha'labah. Yang mereka sepakati adalah sebagaimana yang beberapa kali kita ulang-ulang bahwa orang Arab Bapak Ibu kalau namanya atau panggilannya Abu Fulan, Abu Tha'labah, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Darda, maka ini bisa kita katakan hampir 100% bukan nama asli. Tapi untuk hadis ini Abu Tha'labah, siapa nama asli beliau? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan namanya Jurhum. Ada yang mengatakan namanya Jurhum. Ada pula yang mengatakan namanya Jurthum. Ada pendapat lain yang mengatakan namanya Jurthum. Ada 7 atau 8 nama yang diungkap oleh para ulama sejarah tentang nama asli Abu Tha'labah Al-Khushani. Tapi yang agak populer nama beliau adalah Jurthum Al-Khushani. Beliau dari Bani Khushain. Dan beliau ini Bapak Ibu termasuk sahabat yang dekat keislamannya dengan keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, diriwayatkan bahwa beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak sebanyak Abu Hurairah, sekitar 40-an hadis saja. Tetapi hadis yang beliau riwayatkan rata-rata menjadi aslun min usuliddin, menjadi prinsip agama, menjadi penjelasan-penjelasan prinsip yang bersifat penting untuk diketahui oleh umat seluruhnya. Dan ketika terjadi perang Jamal atau perang Siffin, tidak disebutkan nama Abu Tha'labah. Artinya beliau termasuk sahabat yang diselamatkan dari 2 pertikaian ini, Jamal dan Siffin. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang tidak diikut sertakan baik pada pertikaian Jamal antara pasukan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu kemudian perang Siffin, pertikaian yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada nama Abu Tha'labah Al-Khushani. Allah selamatkan beliau dari fitnah ini. Dan beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Ada kisah yang unik tentang wafat beliau karena diriwayatkan beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini beliau kabari kepada para sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kepada para tabi'in. Beliau mengatakan bahwa aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak mengerang kesakitan saat aku meninggal, sebagaimana aku melihat beberapa orang mengerang kesakitan saat wafat. Itu doanya. Dan ternyata memang dalam sebuah kisah tentang wafatnya beliau, anak beliau itu bermimpi ketika di rumah, bermimpi ayahnya wafat. Di tengah malam, tiba-tiba putrinya ini bangun karena bermimpi ayahnya wafat. Kemudian dia keluar mencari di mana ayahku. Kemudian dikabari bahwa ayahnya berada di musalla. Artinya tempat khusus, tempat solat yang biasa dikhususkan oleh Abu Tha'labah untuk solat. Dan ini memang sunnah bagi kita Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ambil satu pojok rumah memang untuk tempat solat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik solat kalian adalah solat di rumah. Kecuali solat wajib. Kalau solat wajib terkhusus bagi bapak-bapak itu yang terbaik di masjid. Tapi kalau solat sunat yang terbaik di mana? Di rumah. Kecuali kalau tidak terkejar ke masjid, atau kalau sudah balik dari masjid tidak mungkin solat sunat lagi, itu lain cerita. Tetapi Rasulullah SAW
di suatu maghrib pernah memberikan hadis ini kepada para sahabat. Sebelum solat maghrib beliau mengatakan bahawa sebaik-baik solat kalian adalah solat di rumah kecuali solat wajib. Maka setelah selesai solat maghrib, beberapa saat setelah itu Masjid Nabawi kosong, kerana sahabat semuanya pulang melaksanakan solat ba'diyahnya di rumah masing-masing. Dan ini menjadi salah satu sunnah hasanah, mengambil satu pojok atau satu ruangan di rumah kita memang untuk solat, untuk khusus ruangan solat. Mau solat duha, tahajud, mau solat ba'diyah, solat qabliyah, solat apapun, solat di sana. Supaya ada jatah keberkahan dari solat untuk rumah kita. Kalau semua solat kita lakukan di masjid, apa jatah rumah? Maka putri Abu Tha'labah radhiyallahu anhu arda mencari-cari di mana ayahnya. Kemudian dikabari, ayahmu sedang solat di musallanya. Lalu dilihat ke rumahnya, dilihat ke musalla beliau yang ada di rumahnya juga. Dipanggil-panggil oleh anaknya. Tapi ayahnya tidak bergeming karena mungkin sedang solat, ditunggu lama. Akhirnya ketika ayahnya sujud, digoyang-goyang oleh anaknya karena terlalu lama, dan ternyata tufiya radhiyallahu anhu ardah, telah wafat Abu Tha'labah. Memang diriwayatkan beliau wafat dalam keadaan sujud ketika salat tahajud radhiyallahu anhu ardah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tha'labah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini terkait dengan ahkam. Apa kata Rasulullah? Inna Allah Ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan farada, telah mewajibkan beberapa kewajiban kepada kalian, fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian asal-asalan, jangan kalian tidak lakukan, jangan kalian biarkan, jangan kalian anggap remeh, karena ini kewajiban. Dan tidaklah Allah wajibkan suatu ibadah kecuali ibadah itu yang paling Allah cintai. Tidaklah Allah wajibkan suatu amalan kecuali amalan itu yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering mengatakan jangan dulu bicara tentang solat sunat kalau solat wajibnya belum selesai. Tak usah ngomong tentang solat tahajud, tentang solat duha kalau solat subuhnya belum selesai. Tak usah dulu ngomong tentang membangun masjid kalau nafkah kepada keluarga masih bakhil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dimuliakan Allah, memberikan motivasi kepada para suami. Rasulullah mengatakan, satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Berapa pahalanya infak fi sabilillah? Satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Berapa besarnya pahala memerdekakan budak? Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya dan yang paling Allah cintai adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang wajib. Maka innallaha farada faraidha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan faraid. Sebahagian ulama membedakan antara fardun dengan wajib. Ada sedikit perbedaan, tapi ini sebenarnya perbedaan istilah saja Bapak Ibu. Tetapi semua sepakat yang meninggalkan wajib atau fardu berdosa. Tapi sebahagian lagi mengatakan wajib dan fardu itu ya tidak sama. Sesuatu itu dikatakan fardu kalau sumbernya Al-Quran. Dan sesuatu dikatakan wajib kalau sumber perintahnya dari hadis. Ini satu pendapat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa fardu itu dalilnya qat'i. Qat'i ini maksudnya Bapak Ibu tidak diragukan lagi. Sudah pasti nih. Tidak ada bantahan terhadap dalil ini. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dalil ini. Ini maksudnya dalil qat'i, dalil yang pasti. Lalu ada perintah dalam bentuk dalil pasti tersebut, maka sebagian ulama mengatakan itu adalah fardun. Contoh solat. Tetapi yang wajib adalah perintah yang datang dengan dalil yang bersifat zanni. Apa itu zanni? Dalil yang masih bisa diperdebatkan kesahihannya, dalil yang masih bisa diperdebatkan tentang isinya. Itu namanya zanni. Artinya pastinya belum 100%. Lalu ada perintah dalam bentuk dalil zanni seperti ini, maka sebagian ulama mengatakan baru ini yang wajib. Karenanya ulama dari kalangan
Hanafiyah, mengikut Imam Abu Hanifah, mengatakan bahawa salat witir itu hukumnya wajib, tapi bukan fardu. Karena mereka bedakan antara fardu dan wajib. Nah, ini pelajaran usul fikih Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang kalau nanti datang pakarnya tentu juga tidak masalah untuk didalami tentang perbedaan-perbedaan ini. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hanya perbedaan istilah saja. Perbedaan istilah saja. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan fardu dan wajib itu sama. Tidak ada bedanya. Karena juga dalam hadis ini Rasulullah tidak sebutkan yang wajib, Rasulullah cukup sebutkan dengan yang fardu. Karena memang sama antara fardu dan wajib. Innallaha ta'ala farada fara'id. Allah wajibkan beberapa kewajiban. Ini hukum yang pertama dalam hadis ini. Fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian anggap remeh. Sesuatu yang wajib, maka itu adalah jalan utama untuk masuk syurga. Jadi kalau ditanya, apa jalan terbaik untuk menuju syurga Allah? Amalkan yang wajib-wajib. Sebab sebahagian orang digoda oleh syaitan, dibuat hobi melaksanakan ibadah sunnah, tapi malas untuk yang wajib. Ini godaan syaitan. Jangan bangga Bapak Ibu dibangunkan oleh syaitan jam 3:30 subuh, solat tahajud, lalu ditidurkan oleh syaitan dari solat subuh. Karena bagi Bapak Ibu yang rajin ke masjid, tidak mungkin godaannya zina. Mustahil rasanya. Akan lemah godaan syaitan dalam bentuk judi. Akan lemah godaan syaitan dalam bentuk dosa-dosa besar yang lainnya. Lemah. Tidak akan kuat syaitan menggoda kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ini ahlul masjid semuanya. Orang yang rajin baca Quran, rajin dengar pengajian. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, godaan syaitan adalah dibiarkannya kita sibuk dengan yang sunnah, lalu dibiarkannya pula kita meninggalkan yang wajib. Yang seperti ini kerjaan syaitan. Kemudian Bapak Ibu, faraid ini juga nama lain dari al-mawarith, yaitu warisan. Jadi para ulama juga menyebutkan istilah mawarith itu dengan faraid, yaitu jatah-jatah yang sudah ditentukan Allah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita anggap remeh. Fala tudayyi'uha. Satu-satunya solusi ketika bagi-bagi warisan yang tidak akan menimbulkan pertikaian adalah sesuai dengan faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3, siapa yang wafat, siapa yang ditinggalkannya. Ini nanti datangkan pula ahlinya untuk menjelaskan ini. Ini penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu ilmu yang pertama-tama hilang dari muka bumi ini adalah ilmu warisan. Ilmu tentang faraid. Dan hari ini kalau ditanya siapa ustaz pakar faraid, mungkin bisa dihitung dengan jari, tidak banyak. Dan memang Bapak Ibu, hebatnya faraid ini mudah untuk difahami, tapi cepat pula hilangnya. Maka dari hadis ini kita seakan-akan diberi motivasi, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Selain kewajiban-kewajiban umum yang telah diwajibkan Allah seperti salat, zakat, puasa, naik haji sekali setahun. Sebagian ulama mengatakan umrah juga wajib. Kalau sudah jelas yang wajib-wajib, fala tudayyi'uha, jangan anggap remeh. Termasuk faraid dalam mewaris, jatah-jatah yang sudah dikadarkan, yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasannya. Ada dua. Allah SWT mengatakan wa tilka hududullah fala ta'taduha. Di ayat lain wa tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melampaui batas. Ini biasanya untuk yang wajib-wajib. Jadi hudud Allah itu Bapak Ibu adalah batasan-batasan Allah. Salah satu maknanya adalah yang wajib-wajib. Jadi ini menjelaskan yang faraid tadi. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan Allah. Maka jangan kalian melampaui batas. Termasuk juga hudud Allah di sini Bapak Ibu adalah yang diatur dalam fikih. Seperti contoh umpamanya haddus sariqah. Ketentuan Allah untuk memotong tangan pencuri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini hududullah. Apa kata Allah? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka masing-masing. Ini adalah hudud ketetapan Allah, tidak bisa diganti. Kalau qisas bisa diganti dengan denda. Ketika ahli waris kami ikhlas, wahai hakim kami ikhlas, maka diganti dengan denda 100 ekor onta. Tapi kalau hudud, ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Ini berbeda dengan qisas. Jadi hudud yang pertama adalah haddus sariqah, potong tangan. Fala ta'taduha, jangan melampaui batas. Nah, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Tangan itu yang mana? Ada yang mengatakan tangan itu sampai pergelangan tangan. Ini yang tangan. Karena ini disebutkan tangan kan memang ini. Orang mencurikan dengan tangan, cukup dengan ini saja. Kadang tidak ikut pun sikunya dia bisa mengambil. Ini tangan. Ada juga yang mengatakan tangan itu sampai siku. Yang jelas ketika sudah ditentukan tangan itu sampai di sini atau sampai di sini, fala ta'taduha, jangan berlebihan. Jangan lampaui batas. Kemudian juga termasuk hudud Bapak Ibu, hadduz zina. Hadduz zina, hukuman yang sudah dijelaskan oleh Allah berupa cambuk 80 kali untuk zina yang belum menikah, pelaku zina yang belum menikah. Ini hak Allah, hudud Allah, fala ta'taduha. Kalau 80 ya 80. Oh, dia ini supaya dia jerah Ustaz 81, la ta'taduha. Jangan melampaui batas. Dan tujuan dari hukuman cambuk adalah agar dia merasakan sakit. Maka berusahalah jangan sampai dia mati gara-gara cambuk itu. Maka sebagian ulama Bapak Ibu mensyaratkan ada dokter atau ahli kesehatan di sana. Jadi kalau udah dicambuk 30 kali ternyata udah nampak seperti mau mati orang ini, stop dulu, biarkan dia istirahat dulu, obati dia dulu, udah segar lagi dia baru sambung lagi. Fala ta'taduha. Jadi dicambuk itu tujuannya kenapa Allah tetapkan? Agar dia merasakan sakit yang dahsyat karena dia sudah merasakan nikmat dari yang haram. Mohon maaf Ibu dimuliakan Allah. Mohon maaf. Zina itu nikmat. Duniawinya nikmat dia. Maka dia dicambuk sebagai balasan atas kenikmatan yang dia dapatkan dari jalur yang haram tadi. Ini bagi yang belum menikah. Maka bagi yang sudah menikah, yang sudah punya saluran halal untuk mendapatkan nikmat tersebut, nyo cari jo yang haram. Maka hududnya adalah dirajam sampai mati. Kalau yang tadi belum menikah, mohon maaf Ibu, dia belum punya saluran halal untuk kenikmatan itu. Maka balasan bagi dia dari Allah di dunia ini adalah dicambuk 100 kali, bukan 80, 100 kali. Mi'ata jaldah, 100 kali. 100 kali. Tapi kalau yang sudah menikah, bahkan dia bisa, mohon maaf sekali lagi, dia bisa punya 4 saluran halal itu. Kan suami boleh 4. Laki-laki boleh punya 4 saluran halal. Tak cukup 1, bisa 2. Tak cukup 2, bisa 3. Tak cukup 3, bisa 4. Dia malah berzina. Seakan-akan menentang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sekedar kenikmatan itu. Maka kenikmatan itu dibalas dengan dirajam sampai mati. Tapi ini Bapak Ibu sekali lagi, sudah kita bahas kalau tidak salah di hadis nomor 5 atau hadis nomor 6 nih. Tidak semudah itu pula merajam orang. Tidak semudah itu pula memotong tangan orang. Tidak semudah itu pula mencambuk orang. Harus ada hakim yang memutuskan. Bukan ustadz yang memutuskan. Bukan MUI. Bukan menteri. Tapi hakim. Jelas saksinya. Dan dalam sejarah Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, belum sampai 5 kali terjadi rajam semenjak rajam disyariatkan. Di zaman Rasulullah 2 kali. Lalu diceritakan pernah di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, salah satu pendiri negara Arab Saudi. Berarti 3 kali belum dalam syariat Islam. Dan ketiga-tiganya ini tidak melalui pengadilan, tapi melalui pengakuan orang yang melakukannya. Dia mengaku. Karena syaratnya berat. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, seakan-akan orang hanya melihat hukumannya saja. Maka dibilang Islam kejam.
Padahal Islam mengatur regulasi untuk mencapai hukuman tersebut. Harus ada 4 yang menyaksikan langsung, betul-betul langsung dia saksikan zina itu. Mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, zina itu kita kan paham maksudnya apa. Kalau laki-laki perempuan berdua di bawah selimut, maka itu belum zina dalam Islam. Artinya laki-laki perempuan berdua di bawah selimut, tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada melihat apa yang terjadi di dalam selimut. Kemudian ini sudah menikah. Lalu ada yang mengatakan, oh dia berzina, tidak terbukti. Yang menuduh tadi yang malah dicambuk. Itu namanya haddul qadhfi. Haddul qadhf. Ini juga hudud. Jadi orang yang berzina, kalau ditetapkan oleh hakim, maka dia dicambuk 100 kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, dia dirajam 100, dia dirajam sampai mati. Kalau orang yang mengadu kepada hakim, saya melihat orang berzina, atau dituduh si fulan berzina, ternyata tuduhannya tidak terbukti, maka yang menuduh ini dicambuk 80 kali. Ini juga ada dalam surat An-Nur, dan ini juga adalah hudud Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha. Maka jangan kalian berlebihan. Kemudian juga ada haddur riddah. Kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Cuma ini juga hadisnya perlu penjelasan yang detail dari para ulama. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, setiap hudud Allah itu harus ditegakkan, tetapi yang menentukan, yang memutuskan adalah hakim, qadhi, tidak sembarangan orang. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu batasan, maka jangan kalian melampauinya. Seperti kita membuat hudud tanah kita. Hudud itu artinya kan batas, Bapak Ibu. Nah, ini tanah kita nih. Maka jangan kita lampaui batas itu. Karena di sebelahnya tidak lagi punya kita. Sama. Ini batasan Allah, dah sampai di sini saja. Jangan lampaui. Faqad zalama nafsah. Orang yang melampaui batas berarti dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hudud Allah itu juga bisa berupa larangan. Ya, larangan, sesuatu yang Allah haramkan. Jangan minum khamar, jangan berzina. Maka kata Allah, biasanya untuk hudud Allah yang berupa larangan, Allah katakan fala taqrabuha, jangan dekati. Makanya dalam Al-Quran secara sharih, secara eksplisit, secara terang-terangan Allah tidak pernah melarang zina langsung. Tidak ada. Yang Allah larang apa? Jangan dekati zina. Ini pemahamannya Bapak Ibu, berarti mendekatinya saja diharamkan, apalagi melakukannya. Hudud Allah berupa larangan, kata Allah la taqrabuha, jangan dekati. Adapun hudud Allah berupa perintah, fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batas. Ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, hududullah. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan banyak hal. Bukankah dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kita mendapatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang dalam Islam ini yang halal itu sudah jelas Bapak Ibu, yang haram juga sudah jelas. Allah sudah haramkan ini, Allah sudah haramkan itu, fala tantahikuha, maka jangan kalian lakukan. Jangan kalian langgar yang haram. Wasakata an asya'ana, ini poin terakhir. Dan Allah, jadi tadi sudah dijelaskan ada yang wajib, lalu ada yang berupa hukuman, hudud, ada juga yang haram. Dalam hudud ini ada hukuman, ada yang haram, juga ada yang wajib. Artinya hudud Allah berupa kewajiban, kata Allah la ta'taduha, jangan lampaui batas. Hudud Allah berupa larangan, fala taqrabuha, jangan kalian dekati. Jadi sudah ada yang wajib, sudah ada yang hudud, kemudian yang haram juga Allah sudah jelaskan. Lalu kemudian apakah semuanya Allah SWT sudah berikan hukumnya ini dan ini? Ternyata di akhir hadis kata Rasulullah wasakata an asya, dan ada beberapa hal yang Allah diam.
Allah tidak labeli ini halal. Allah tidak beri label ini haram. Allah tidak beri label ini wajib. Allah tidak beri label ini sunnah. Tidak ada labelnya. Allah diam. Apakah Allah lupa? Tidak. Kata Rasulullah, rahmatan lakum ghaira nisyanin. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, supaya ada peluang untuk berkreasi. Ada peluang untuk memanfaatkan akal. Contoh dalam hadis, dalam Al-Quran kan tidak ada perintah untuk memilih warna karpet masjid ni hijau atau merah, kan tidak ada. Kalau tidak ada, itu bukan berarti Allah lupa, tidak. Allah diam. Allah biarkan kita berkreasi. Allah biarkan akal kita main di situ. Mana yang lebih maslahat? Di situ muncul maslahat. Ada yang bertanya, Ustaz, berapa mahar dalam Islam? Tidak ketemu dalam hadis. Juga tidak ketemu dalam Al-Quran. Allah diam. Bukan berarti Allah lupa. Mustahil Allah lupa. Ini rahmat dari Allah. Karena tidak semua laki-laki sama kemampuan dalam memberi mahar. Maka Allah diam. Rasulullah juga tidak detailkan. Maka yang seperti ini kembali kepada adat. Dikembalikan, dipulangkan kepada adat, termasuk kemampuan laki-laki yang akan menikah. Mahar tidak ditentukan, termasuk nafkah. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri, ini berapa Ustaz? Tidak ada hukumnya. Berarti Allah lupa. Mustahil Allah lupa. Ini bentuk kasih sayang Allah. Karena tidak semua orang manajer, tidak semua orang direktur, tidak semua orang berpenghasilan 5 juta, 3 juta. Ada orang yang penghasilannya 400.000. Tapi sehari Pak. Ada orang yang penghasilannya mungkin 1,5 juta sebulan. Ada yang mungkin 850.000 sebulan. Ada yang kadang 400.000 itu pun dirapel 3 bulan sekali. Banyak juga seperti itu. Maka Allah tidak sebutkan kalian harus kasih nafkah ke istri 5 juta sebulan. Bukan berarti Allah lupa, tapi bentuk rahmat Allah kepada hamba. Sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peluang bagi kita untuk menyesuaikan dengan kemampuan kita dan adat yang berlaku. Barulah di sini berlaku dalil yang mengatakan atau kaedah yang mengatakan al-adah muhakkamah. Dalam usul fikih Bapak Ibu, ada namanya adat bisa menjadi sumber hukum. Sekali lagi Bapak Ibu, adat istiadat yang tidak melanggar syariat itu bisa menjadi sumber hukum. Kapan dijadikan sumber hukum? Untuk sesuatu yang Allah tidak detailkan. Ini dia, sakataan asya, sesuatu yang Allah tidak detailkan. Rasulullah tidak sebutkan juga dalam hadis. Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada firman Allah tentang kedetailannya. Tidak ada sabda Nabi tentang hal itu. Maka adat yang menjadi patokannya. Salah satunya itu tadi, nafkah, mahar, dan beberapa hal yang lain. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, hadis ini bercerita tentang ahkamuddin, hukum-hukum yang terkait dalam agama kita. Ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang berupa hudud Allah Subhanahu wa taala, ada yang berupa yang haram-haram, fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah SAW katakan di sini, wasakata an asya'a rahmatan lakum. Allah Subhanahu wa taala sudah diam untuk beberapa hal. Kata Rasulullah, fala tabhathu anha, maka jangan banyak tanya tentang itu. Khawatir kalau kalian bertanya, nanti datang jawabannya malah susah. Makanya Allah katakan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jangan tanya tentang perkara-perkara yang sudah jelas mubah, yang sudah jelas Allah dan Rasulnya diam, tidak ada syariatnya. Artinya tidak diberatkan, tidak dibatasi dengan syariat tertentu. Lalu bertanya awak, takut datang jawabannya awak seorang susah. Fala tabhathu anha. Karena sebagian orang ada hobinya memang menanyakan hal-hal yang seperti ini. Ada. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin itu saja untuk hadis nomor 30. Dan semoga Allah SWT bantu kita untuk memaksimalkan kewajiban-kewajiban dan kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Dan semoga ini menjadi jalan kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya yakin banyak salah dan khilaf, karenanya kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullah. Dan kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.